anak-anak hebat. Salam papa dan mama. Shalom Miss dan Mister semua. Apa kabarnya hari ini? Wah, Miss Hotma pastinya semuanya kabarnya luar biasa. Baik, Miss Yuni, sebelum kita mulai ibadah Kids Online Worship kita mau deklarasikan dulu. Deklarasi HFO. Mari Miss Hotma dan Miss Yuni mengajak anak-anak hebat untuk bangkit berdiri. Juga Miss dan Mister semua, kita akan deklarasikan dengan iman ya. 1, 2, 3. HFO akan terus naik dan bukan turun. Jadi kepala dan bukan ekor. HFO akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagi Tuhan di hadapan segala bangsa di bumi. Tepuk tangan. Selanjutnya kita akan mulai ya Miss Yuni ya ibadah betul, kita. Miss Hotma. Ya, yuk sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Shalom Mister dan Miss semua. Shalom teman-teman semua. Selamat pagi. Sebelum memulai ibadah online kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami dapat beribadah walaupun secara online. Kami percaya Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa, memuji dan menyembah Engkau. Biarlah hari ini Engkau disenangkan melalui doa, pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Let's pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptations, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. Ya, Miss Hotma. Iya, Miss Yuni. Sebelum kita mulai Kids Online Worship, nah kita mau tes dulu nih, anak-anak masih hafal nggak ya Miss Hotma ayat hafalan bulan ini? Untuk itu kita akan menyaksikan teman-teman dari kelas 2 Holy A untuk membacakan ayat hafalan bulan ini. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mari anak-anak, kita akan mulai ibadah Kids Online Worship kita. Kita siapkan hati, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau berkata kepada Tuhan, kasih setiamu Tuhan membuat kami sungguh terpesona. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkat-Mu, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu
kita angkat pujian ini dari awal lebih sungguh-sungguh lagi. Kasih setiamu yang ku rasakan. Mari anak-anak, angkat tanganmu lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini? Ya, siapakah kami Tuhan? Kau begitu mengasihi kami. Biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Selain puji dan sembah. Sekali lagi kita sembah Tuhan. Selain puji dan sembah. Haleluya. Mari anak-anak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan, besar setia-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Setiamu. Haleluya. Katakan, siapakah aku ini? Tuhan, jadi biji mata-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh, apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Ya Tuhan, ini yang kami dapat berikan kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, Miss Hotma, tiba saatnya kita mau memuji Tuhan. Yes, oke. Tapi sebelumnya, Miss Hotma punya bestie nggak? Punya dong. Punya. Siapa sih bestinya Miss Hotma? Pasti sama Miss Yuni. Pasti nih ya. Siapa ya? Tuhan Yesus. Yeay. Pastinya Miss Hotma, anak-anak di rumah juga bestinya adalah Tuhan Yesus. Yang nggak pernah kecewain kita. Iya, betul sekali Miss Hotma. Nah, untuk itu kita mau sama-sama memuji Tuhan.
Miss Yuni undang semuanya untuk bangkit berdiri. Biar semangat. Papa Mama di rumah, Miss dan Mister, anak-anak yang hebat, semuanya boleh bangkit berdiri. Kita mau sama-sama bersukacita untuk memuji Tuhan. Yaitu kita mau angkat satu pujian, ada satu sobatku. Yuk tepuk tangan ya Miss Yuni ya. Iya Miss Hotma. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diri. Ya dari awal ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Yuk angkat tangannya. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi yang keras katakan. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir, mengalir di waktu pagi, mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam di hatiku. Mengalir di waktu pagi, mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam di hatiku. Berkatnya mengalir ya. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu pagi, mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam di hatiku. Mengalir, mengalir di waktu pagi, mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam di hatiku. Di hatiku, di hatiku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Baik anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silahkan duduk. Mari siapkan hati,
supaya setiap benih firman Tuhan yang ditabur itu ada, bertumbuh, berakar di tanah hati kita yang subur. Kita mau berkata, Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa, mari anak-anak, Bapa, katakan Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Naikkan syukur, syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa. Ku mengasihi. Kita nyanyikan dari awal, katakan dengan sungguh-sungguh, Aba Bapa. Yuk anak-anak, angkat tanganmu, panggil dia, Aba Bapa. Katakan Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa. Katakan dari hatimu, mengasihimu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepada. Katakan lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ini doa kami Tuhan, Engkau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, Aba Bapa.
Bapa, jadikan aku hamba yang setia kepadamu Tuhan. Oh, ini aku Tuhan, ini kami Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bawa hati kami bawa hidup kami Tuhan kepadamu Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih. Engkau sungguh luar biasa bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan selidiki setiap hati kami satu persatu, agar kami dapat fokus, agar kami dapat sungguh-sungguh mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah kami semua anak-anak hebat dapat duduk tertib mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Berbicara kepada setiap hati kami Tuhan, agar kami dapat menerima setiap firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Kami sudah siap untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Semua yang siap boleh katakan amin. Shalom anak-anak SDHF Depok yang hebat-hebat. Apa kabarnya hari ini? Pasti sehat, kuat, dan tetap dalam perlindungan Tuhan Yesus. Dan tentunya tetap setia mengikuti ibadah Kids Online Worship. Walaupun kita beribadah secara online, tapi anak-anak tetap setia berada di depan kamera untuk kita beribadah dan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, anak-anak yang hebat-hebat, berbicara soal kesetiaan, sudah 2 minggu ini kita mendengarkan tema tentang kesetiaan. Betul? Iya dong, betul dong. Karena di bulan Maret ini, tema kita adalah tentang kesetiaan. Yang terambil dari mana? Iya, Wahyu pasal 2 ayat 10. Betul. Yang berbunyi, hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku di sini huruf besar ya. Aku itu artinya Tuhan. Jadi ini Tuhan yang berkata. Tuhan berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wah, anak-anak, tahu tidak? Ketika kita mau setia, kata Tuhan, kita akan diberikan mahkota kehidupan. Kita akan dikaruniakan. Apa itu mahkota kehidupan, Miss? Mahkota kehidupan adalah sebuah hadiah istimewa. Hadiah istimewa yang kekal. Hadiah yang sangat indah. Bahkan hadiah ini tidak bisa mengalahkan hadiah-hadiah yang pernah kita miliki dan pernah kita terima di dunia ini. Anak-anak tahu mahkota ya? Mahkota itu biasakan dikenakan oleh seorang raja, seorang putri, seperti itu ya, anggota kerajaan. Nah sama, kita pun ketika kita kembali nanti ke surga, kita ini menjadi anggota kerajaan sorga. Dan yang digunakan atau yang akan kita pakai nanti adalah sebuah mahkota. Mahkota kehidupan. Itulah yang akan diberikan oleh Tuhan ketika kita tetap setia. Nah anak-anak, mungkin dari minggu pertama, minggu kedua, sampai dengan sekarang, mungkin anak-anak bertanya-tanya, Miss, kita harus setia. Lalu bagaimana cara kita setia, Miss? Nah, anak-anak,
Miss Kristi mau beritahu bahwa kesetiaan itu merupakan sebuah sifat atau karakter yang harus terus diasah. Diasah itu apa ya, Miss? Yang harus terus dilatih, dibiasakan dalam hidup kita. Nah, makanya SDHFO memberikan subtema di setiap minggu itu berbeda. Bahkan, anak-anak diberikan sebuah tantangan atau challenge atau mungkin pembiasaan diri di setiap minggunya untuk melakukan kesetiaan. Yang minggu pertama, kalau anak-anak sering melihat mama papa mengisi buku karakter. Nah, minggu pertama itu biasanya atau kita lihat di buku karakter itu berbicara soal kesetiaan kita kepada Tuhan. Sudah nggak sih kita belajar setia kepada Tuhan dengan berdoa, dengan spend time yang rajin, membaca firman Tuhan, saat teduh, memuji Tuhan, bahkan menjadi saksi buat orang-orang di sekitar kita. Sudah dilakukan belum? Nah, anak-anak, ini merupakan pembiasaan. Di minggu pertama, kita diajarkan untuk membiasakan diri kita setia kepada Tuhan terlebih dahulu. Karena kalau kita sudah setia kepada Tuhan, maka akan mudah untuk kita belajar setia dengan hal-hal yang lain. Makanya di minggu pertama, kita belajar untuk setia kepada Tuhan. Nah, kemudian di minggu kedua apa ya, Miss? Ayo apa? Ada yang ingat? Di minggu kedua, kita belajar setia kepada keluarga kita. Apakah anak-anak sudah setia menjalankan aturan dari orang tua? Apakah sudah setia mengasihi orang tua kita, keluarga kita? Atau sudah setiakah membantu mereka, membantu keluarga? Jika anak-anak sudah setia, wah, bukan hanya satu, tapi 2 jempol buat anak-anak. Dan sekarang, yang ketiga, kok bicara setia lagi sih, Miss? Iya dong. Kan kalau kesetiaan itu, untuk mendapatkan kesetiaan, harus melakukan latihan, pembiasaan diri. Jadi kita harus latih terus nih setiap minggu. Yang pertama, kita sudah melatih diri kita untuk setia kepada Tuhan. Yang kedua, kita sudah latih diri kita untuk setia kepada keluarga. Oke, bolehlah gitu ya. Nah, sekarang yang ketiga, cara melakukan atau cara mendapatkan sifat yang tetap setia. Yang tadi Miss Kristi bilang bahwa kita harus selalu melatih diri kita, membiasakan diri kita untuk setia. Yang ketiga, di minggu ketiga ini kita mau belajar setia. Belajar setia ketika kita ada di sekolah. Ya betul, di SDHFO tercinta. SDHFO yang luar biasa, yang mendidik kita menjadi bukan saja menjadi anak-anak yang berpengetahuan yang tinggi, tetapi mendidik kita menjadi anak-anak yang pertama adalah memiliki karakter seperti siapa? Iya, pintar. Memiliki karakter seperti Kristus. Setelah itu mengasihi sesama dan berintelektual yang tinggi. Jadi anak-anak, ketika kita ada di sekolah, di SDHFO ini, kita juga harus membiasakan diri untuk belajar setia. Belajar setia ketika di sekolah itu gimana ya, Miss? Ayo gimana? Ada yang tahu? Belajar setia ketika kita di sekolah. Nah, contohnya nih. Pertama, setia mengikuti ibadah Kids Online Worship atau disingkat KOW. Setia ya, ketika mungkin, wah, sudah hari Kamis, kita mau ibadah lagi Kids Online Worship. Anak-anak dengan penuh kerinduan, Tuhan, saya mau mengikuti walaupun secara online, saya
mau duduk diam di depan kamera, saya mau ikuti memuji Tuhan, angkat tangan, melompat, tepuk tangan, dan saya mau dengar firman Tuhan. Atau mungkin ada yang berkata, ih, sudah Kak Owe lagi. Kalau Kak Owe kan, aku cuma kayak nonton aja. Mendingan aku main game. Ada yang begitu tidak? Ayo, tidak boleh ya. Bertobat. Kalau kita ada ibadah Kids Online Worship, setia mengikuti. Ini merupakan pembiasaan diri. Ini merupakan kita melatih diri kita, nak. Ya, nah kemudian setia apa lagi? Setia, kita belajar setia untuk mengikuti kegiatan belajar di sekolah tepat waktu. Nah, yo siapa di sini yang ketika mau masuk sekolah, mau KBM? KBM-nya jam berapa ya, Miss? Sekarang jam 7.30. Aku masuknya jam 7.35 aja, nggak apa-apa. Nah loh, iblis mulai bisikin kita. Jangan setia. Nah, ini artinya kita menjadi pengikut iblis dong. Kita ini kan anak Tuhan. Belajar setia. Contohnya ketika di sekolah, kalau kita belajarnya mulainya jam 7.30, ya ayo mulai join di Google Meet dari 7.15 paling tidak, ya, supaya tidak terlambat. Ketika di absen, namanya dipanggil-panggil nggak ada. Ya, itu namanya sulit dong untuk setia. Nanti kita nggak bisa membiasakan diri kita untuk setia. Ya, nah, lalu apa lagi? Setia dong, buka dong. Kalau Miss-nya bilang kameranya dibuka ya, nak. Ada yang bilang, Miss, kamera aku nggak bisa. Ya, mungkin ada yang beberapa kali tidak bisa, tapi kan tidak selalu tidak bisa dibuka kameranya. Dibuka kameranya supaya enak kita belajarnya, kelihatan mukanya gitu ya. Itu juga salah satu bentuk untuk kita belajar setia. Oke, lalu setia mengerjakan tugas, mengumpulkan tepat waktu. Itu juga kesetiaan. Itu membuat diri kita belajar untuk setia. Makanya di setiap minggu ada tema-tema atau subtema yang harus mengajarkan kita belajar setia. Pertama kepada Tuhan, kemudian kepada keluarga. Nah sekarang setia ketika kita ada di sekolah. Kalau ada tugas jangan bilang, nanti aja deh Miss, saya ngerjainnya kan waktunya seminggu. Ayo loh, siapa yang seperti itu? Nggak boleh ada ya, harus dikerjakan tepat waktu. Ketika diberikan tugas sama gurunya, langsung dikerjakan. Kalau tidak mengerti, langsung ditanyakan. Supaya anak-anak tidak tertinggal. Ini merupakan keuntungan buat kita. Selain kita mendapatkan pembiasaan diri untuk belajar setia, kita juga akan mendapatkan pastinya nilai yang terbaik. Karena kita melakukannya dengan baik juga. Dengan setia, tepat pada waktunya, itu setia. Kemarin Miss Anita mengajarkan apa sih arti kata setia? Anak-anak sudah tahu ya, apa arti kata setia ya? Setia itu kan kita melakukan dengan sepenuh hati. Ya, walaupun ada banyak tantangan, kita lakukan dengan sepenuh hati. Ada tanggung jawab, itulah setia. Oke, nah kemudian apa lagi? Belajar setia untuk menepati janji. Kalau kita melakukan atau kita membuat janji kepada teman-teman atau kepada guru-guru kita, tepati itu. Ya, guru-gurunya juga harus menepati janji kepada murid-muridnya. Orang tuanya juga harus menepati janji supaya anak-anak dan kita semua bisa belajar bersama, membiasakan diri kita untuk melatih diri belajar setia. Miss Kristi percaya kalau kita sudah setia terlebih dahulu kepada Tuhan, maka kita akan lebih mudah
untuk tekun melatih diri kita belajar setia kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, jadi anak-anak, kalau kita mau bertanya, Miss, gimana cara aku bisa setia? Gampang. Caranya adalah hanya percaya pada janji Tuhan. Dan yang kedua, kita harus tekun melatih diri kita, membiasakan diri kita untuk belajar setia. Nah, untuk SD HFO Depok nih, luar biasa banget nih sekolah kita. Sekolah kita itu memiliki buku karakter yang menjadi buku panduan untuk kita belajar setia, untuk kita melatih diri kita melakukan firman Tuhan di setiap minggunya. Anak-anak harus bersyukur, bahkan ada yang namanya spend time. Itu juga cara kita untuk melatih diri kita untuk supaya bisa tekun, melatih diri, membiasakan diri, belajar mentaati firman Tuhan. Bagaimana anak-anak? Anak-anak di rumah bisa melakukan firman Tuhan hari ini? Oh, Miss Kristi dengar, ada anak yang berkata, bersama Tuhan, aku pasti bisa. Kalau kita melakukan firman Tuhan dengan kekuatan kita sendiri, tidak akan bisa. Tetapi ketika kita melakukan firman Tuhan, atau ketika kita membiasakan diri untuk setia kepada Tuhan, dan firman Tuhan atau kekuatan dari Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, itulah yang menjadikan sebuah kerjasama yang baik untuk kita bisa melakukan firman Tuhan. Jadi anak-anak, hari ini Miss mau ajak kita semua. Mari kita mau belajar setia. Mulai dari hal-hal yang kecil. Contohnya di sekolah. Lakukanlah segala sesuatunya dengan setia, dengan sepenuh hati, dengan bertanggung jawab. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang mahkota kehidupan yang istimewa, hadiah istimewa, hadiah yang luar biasa indah yang akan Tuhan berikan kepada kita. Anak-anak di rumah bisa setia dari hal-hal yang kecil. Contohnya seperti di sekolah, setia dulu mengerjakan tugas, setia dulu belajar. Ketika besar nanti, Tuhan akan membuat hidup kita pasti berhasil. Amin buat firman Tuhan pagi hari ini. Mari sama-sama kita mau berdoa, kita mau tutup firman Tuhan, dan kita mau minta kekuatan Tuhan supaya kita bisa melakukan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kembali lagi kami diajarkan untuk setia, untuk melakukan pembiasaan diri kami, untuk melatih diri kami, untuk setia kepada sekolah kami, untuk setia ketika kami sedang bersekolah. Tuhan, bantu kami, bantu anak-anak kami, supaya kami bisa membiasakan diri untuk setia ketika di sekolah. Setia melakukan perkara-perkara kecil, setia melakukan hal-hal yang di peraturan-peraturan sekolah. Karena kami percaya ketika kami setia, maka ada mahkota kehidupan, ada hadiah istimewa, hadiah yang indah dari Tuhan yang akan Tuhan karuniakan buat setiap kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami percaya ketika kami berjalan bersama Tuhan, ketika kekuatan Tuhan ada bersama kami, maka kami bisa melakukan firman Tuhan ini. Terima kasih banyak buat tuntunan dan perlindungan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih banyak buat perlindungan Tuhan atas keluarga kami. Dan terima kasih banyak Tuhan untuk pimpinan Tuhan selama kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam dalam setiap hati kami, hati anak-anak kami, hati guru-guru dan juga orang tua. Sehingga firman Tuhan boleh bertumbuh, berbuah lebat, dan boleh menghasilkan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kami masih boleh memuji dan menyembah Engkau. Tuhan Yesus, berkati Opa dan Oma Yongki, Bapak Handi dan Ibu Stella. Kesehatan dan hikmat bijaksana adalah bagian mereka. Tuhan Yesus, berkati Mem Bintang, Misyani, dan tim kurikulum, serta semua guru-guru dan karyawan yang ada di Sekolah HFO Depok. Kasih-Mu dan hikmat bijaksana adalah bagian mereka. Tuhan Yesus, berkati orang tua yang ada di Sekolah HFO Depok. Pekerjaan dan usaha mereka berhasil, semakin naik dan naik lagi. Tuhan Yesus, berkati kami, kepintaran, kecerdasan, dan pengertian adalah bagian kami. Kami adalah kepala dan bukan ekor. Tuhan Yesus, berkati bangsa kami, bangsa Indonesia, dan kota kami, kota Depok. Berkati pemerintahannya, orang-orangnya, tanahnya subur, airnya bersih, dan udaranya sehat. Bangsa Indonesia dan kota Depok berkelimpahan damai sejahtera dan sehat selalu. Tuhan Yesus, kami sepakat apapun yang kami doakan pada pagi hari ini terjadi dan kami sudah terima. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, Miss Hotma diberkati oleh firman Tuhan? Banget. Anak-anak semua di rumah, Papa Mama dan Miss dan Mister semuanya pasti diberkati ya oleh firman Tuhan hari ini. Nah, kita akan mengakhiri ibadah Kids Online Worship pada pagi hari ini. Mari Miss Yuni undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita mau menerima berkat. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Mari anak-anak di rumah boleh mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu sebab kami boleh mengikuti ibadah ini. Engkau hadir di tempat kami masing-masing dan Tuhan sudah melawat setiap kami dan Tuhan sudah mengingatkan kami lewat firman-Mu. Kami bersyukur anak-anak SD HFO Depok boleh terus diberkati Tuhan setiap minggu dalam ibadah Kids Online Worship. Maka Tuhan memberkati anak-anak-Mu Tuhan dalam setiap studi mereka, biar setiap usaha mereka Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Orang tua mereka, papa mama mereka di rumah yang membimbing mereka, mengajari mereka, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan berikan kemampuan bagi setiap orang tua. Dan setiap kami guru-guru, kami percaya kami juga diperlengkapi oleh kuasa Tuhan, hikmat Allah dalam mendidik setiap anak-anak-Mu di sekolah SD HFO Depok. Tuhan, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah kami dengan sukacita, dengan membawa berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus,
serta pimpinan penyertaan daripada kuat kuasa Roh Kudus bagi kita saat ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya sama-sama mengatakan amin.